mendengarkan Dharma Wacana dari Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Jakarta Barat, Bapak Dr. Randus Ketut Sukadana MSOS. Kepada Bapak Ketut Sukadana kami silakan. Matur suwun. Om Swastiastu. Ainggih Ratu Pedanda, sane lanang utawi sane istri yang sudah disucikan, yang sangat titiang sucikan. Para pinandita lanang istri sane maraga suci juga titiang wangikan. Bapak Pembimas Hindu DKI Jakarta yang sangat titiang hormati, Bapak Ketua PHD DKI Jakarta dan Wilayah, Bapak Ketua SDAD Jakarta Raya dan Wilayah, Bapak Ibu Ketua WHDI DKI dan Wilayah, Bapak Ketua PSN DKI dan jajarannya, para pengisi titiang, para senior-senior titiang yang sangat titiang hormati juga, begitu juga para pemedak sarang sami yang sangat titiang hormati. Izinkan titiang mengucapkan puji syukur kehadapan Ida Sang Dewasa karena hari ini kita di sini berkumpul dalam rangka melaksanakan Tawur Kesango Saka 1947. Dumugi pemedak sarang sami umat Hindu yang sifatnya diaspora maka sami boleh kerahayuan dan kerahajangan. Sedereng titiang menjelaskan mengenai masalah makna Tawur, izinkan titiang memberikan dua buah pantun. Titiang nunas kata cakepnya. Jalan sepi dilarang masuk. Kuda berlari kakinya tertusuk. Rayakan nyepi dengan kusuk. Hilangkan iri, musnahkan yang busuk. Gunung berapi, Gunung Kerinci, hutan jati di Kintamani. Sambut nyepi dengan doa suci, semoga hati kembali murni. Bapak Ibu umat sedharma yang sangat titiang hormati, yang sangat titiang cintai. Pada siang hari ini titiang akan coba memberikan ulasan daripada makna Tawur dalam Hari Suci Nyepi Saka 1947. Berbicara mengenai masalah Tawur, di dalam bahasa Sanskerta nike sama dengan naur, artinya membayar. Artinya kita memiliki hutang yang besar di dunia ini. Nike adalah arti daripada Tawur. Di samping itu juga pelaksanaan Tawur hari ini sebenarnya kita ingin membayar hutang kepada para Buddhakala sehingga proses penyucian daripada Buana Agung dan Buana Olit bisa terlaksana, bisa tercapai dengan baik. Di dalam ajaran agama Hindu, bahwa kita memiliki 5 macam utang. Pertama adalah utang kepada para dewa, kedua utang kepada manusia, ketiga utang kepada para pitra, yang keempat utang kepada para resi, yang terakhir adalah utang kepada para Buddhakala. Oleh karena itu, di dalam proses pecaruan ini, ada 3 prinsip dasar yang perlu kita pahami terkait dengan Tawur dan Nyepi ini. Prinsip dasar pertama adalah, kenapa harus dilakukan Tawur? Kenapa? Ini yang perlu kita jawab. Seandainya kalau tidak dilakukan Tawur, bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana proses daripada pelaksanaan Tawur ini? Apakah sengaja ada atau bagaimana? Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana implikasi daripada pelaksanaan Tawur ini? Kalau kita lihat dari segi akademis, bahwa implikasi Tawur ini ada 4. Pertama, memberikan dampak kepada agama. Yang kedua, memberikan dampak dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memberikan dampak dalam kehidupan ekonomi. Yang keempat adalah memberikan dampak dalam kehidupan budaya. Dalam hal ini, bahwa kenapa Tawur diperlukan? Nah, kita menyadari bahwa
selama kita hidup ini adalah selalu mengambil intisari daripada alam ini. Oleh karena itu sebagai perwujudan rasa syukur, kita wajib hukumnya untuk mempersembahkan yadnya kepada para budakala. Tujuannya adalah kita supaya mendapatkan kebaikan dan terhindarkan dari malapetaka. Di samping itu juga bahwa tubuh kita dipenuhi oleh dua sifat, yaitu sifat dewa dan sifat raksasa atau buta, yang disebut dengan Dewa Sampat dan Dawi Sampat. Oleh karena itu, di dalam ajaran agama Hindu dinyatakan bisa bersifat dewa, bisa bersifat buta kala. Oleh karena itu kita harus bisa memilah dengan baik. Di dalam Kakawin Ramayana dinyatakan bahwa ragadi musuh maparu tan madoh ring awak ring hati tongwanino. Artinya bahwa musuh kita itu tidak jauh daripada badan kita, tempatnya di hatilah. Oleh karena itu bagaimana caranya kita memperkecil musuh-musuh kita yang melalui sadipu itu, misalnya kurangi rasa iri hati, kurangi rasa loba, jangan angkara murka, jangan suka memfitnah kepada orang lain. Momen tawur dan nyepi inilah yang harus kita pergunakan dengan baik untuk melakukan koreksi mawas diri. Di samping itu juga di dalam ajaran agama Hindu dinyatakan bahwa di tubuh kita ini berstana ruh atau atman. Atman itu adalah merupakan bagian daripada ide Sang Yang Diwasa. Oleh karena itu kita harus rajin sembahyang, harus rajin beriadnya dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan masalah pelaksanaan tawur tadi, kenapa tawur itu perlu? Satu, karena kita memiliki utang yang harus dibayar. Oleh karena itu wajiblah pelaksanaan tawur itu dilakukan. Di mana tawur yang kemarin disiapkan itu adalah Caru Mance Klud, ya. Jadi pada waktu pemujaan itu ada 3 dewa yang diistanakan di sana yang disebut dengan Sangyang Tripurusa, yaitu Siwa, Sadasiwa dan Paramasiwa. Sebagai dewa yang mengantarkan memelihara itu adalah Dewa Rarayangon. Oleh karena itu upacara Caru Mance Klud ini tujuannya adalah meningkatkan status daripada binatang itu, sehingga pada waktu kelahiran di kemudian hari mengalami peningkatan. Jadi bukan lahir lagi sebagai binatang, minimal statusnya naik. Begitu juga terkait dengan masalah proses. Proses tawur ini sudah dilakukan sebaik mungkin oleh panitia. Dari anggarannya, pembuatan bantennya, personal-personal yang mendukung, sehingga proses daripada yadnya ini bisa berlangsung dengan baik. Kemudian apa saja implikasi daripada yadnya tawur ini terhadap agama? Satu, agama itu merupakan suatu keyakinan dan kepercayaan yang harus kita lakukan dengan baik. Kemudian dari segi budaya, bahwa pengembangan banten ini diperlukan. Walaupun di dalam kitab Bhagavad Gita dinyatakan puspam, palam, dupam, toyam, artinya cukup dengan 4 saja. Tetapi karena kita mengalami modernisasi, unsur kebudayaan ini harus dihidupkan dalam rangka menunjang kehidupan pariwisata dan lain sebagainya. Kemudian dari segi budaya ini juga harus dikembangkan supaya mengalami kemajuan yang pesat. Kemudian dari segi ekonomi, kalau tidak ada tawur, ekonomi ini tidak bakal berjalan. Oleh karena itu kita wajib melakukan proses upakara ini dengan baik. Begitu juga saya nyatakan di sini, kita sebagai umat Hindu diaspora yang berada di luar Bali, kita harus menjunjung kearifan lokal yang ada di wilayah kita masing-masing. Artinya, di mana tanah dipijak, di sanalah langit dijunjung. Artinya, kita sebagai umat Hindu diaspora yang merantau dari Bali ke Jakarta maupun ke pulau lain, itu memiliki bermacam-macam tujuan. Apakah karena dinas, apakah kita berdagang, apakah kita ingin meningkatkan pola hidup. Tetapi dengan catatan, kita tidak boleh meninggalkan ajaran agama Hindu kita yang berasal dari Bali itu. Sesuai dengan konsep kebangsaan, bahwa proses trik kerukunan umat beragama ini sangat penting bagi kita selaku umat Hindu dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pertama adalah menjaga hubungan yang baik dengan sesama umat Hindu. Jangan sampai menimbulkan masalah-masalah yang luar biasa, artinya yang kompleks. Yang kedua, kita harus menjaga hubungan baik dengan agama lain, sehingga terjadi toleransi beragama. Yang ketiga, kita harus menjaga hubungan baik dengan pemerintah.
kita menyadari bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu memang luar biasa. Oleh karena itu proses ajaran moderasi beragama sangat penting. Dalam rangka tercapainya negara kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan penetapan Presiden nomor 58 tahun 2023, di sana dinyatakan bahwa ada 4 pilar moderasi beragama. Pertama adalah komitmen kebangsaan. Yang kedua ada toleransi. Yang ketiga adalah hindari kekerasan. Yang keempat adalah akomodatif. Oleh karena itu keempatnya ini harus kita pegang teguh sehingga negara kesatuan Republik Indonesia ini dapat terwujud dengan baik. Begitu juga dengan kaitannya dengan Trihitakrana. Ya, jadi kita sudah jelas di sini. Trihitakrana ini adalah merupakan hubungan yang harmonis antara hidup yang dewasa, kemudian antara alam, begitu juga dengan sesama umat kita. Oleh karena itu kalau itu sudah dilakukan dan diyakini dan dijalankan dengan baik, saya yakin itu akan bisa terlaksana dengan baik. Mungkin Nike yang bisa Titiang sampaikan, Titiang Nunas Pangampuro, apabila ada kekurangan-kekurangan sebagai akhir kata, Titiang juga akan tutup untuk pantun. Pohon mahoni daunnya lebat, tumbuh banyak jangan dibabat. Selamat nyepi buat sahabat, kita rayakan dengan bertobat. Buah duku di pohon cemara, tumbuh di tepi dekat istana. Buat umat Hindu senusantara, selamat nyepi semoga bermakna. Om Santi 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 Om. Nggih, suksema Bapak Ketua Parisada Wilayah Kota Jakarta Barat sampun ngizinin Dharma Wacana. Titiang Nunas Pangampuro sampun sami poleh tirta. Nggih. Umat sami sampun poleh tirta. Nggih. Mangdo nengge dumun ajebos santukan kari umat royene kari wenten sanetan poleh tirta. Mangdo puput dumun. Mangdo tertib boleh jebos. Persembahyangan rue ditutup dumun dengan Prama Santi. Wawu ogoh-ogoh duel jagi ngerujak caru.